wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Yuliawati, NIM 20040950015 dari kelas 2020C Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi efektif dalam pendidikan. Di video kali ini tema yang diangkat yaitu komunikasi efektif dalam pendidikan, dan akan saya bahas secara khusus yaitu mengapa komunikasi yang baik itu penting dalam dunia pendidikan. Nah, jika berbicara mengenai komunikasi yang baik dalam pendidikan, tentunya tidak lepas dari antara komunikasi guru dan siswa dan pelaku-pelaku yang berada di dalam pendidikan. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan komunikasi itu yang baik itu sangat penting. Nah, pada video ini nantinya saya akan membahas mengapa komunikasi yang baik itu penting dalam pendidikan. Akan tetapi sebelumnya kita harus memahami makna komunikasi itu sendiri. Secara etimologi, komunikasi berasal dari kata Latin communicatio yang diturunkan dari kata komunis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Arti kata dari komunis adalah komuniko yang artinya berbagi. Dalam hal ini yang berbagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Definisi komunikasi oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar manusia, bahwa komunikasi yaitu suatu transaksi proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungan dengan satu, membangun hubungan antara sesama manusia, dua, melalui pertukaran informasi, tiga, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku, dan empat, berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Nah, menurut salah satu ahli yaitu menurut Hofland dalam bukunya Hafid Changara, proses komunikasi sendiri diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang menyampaikan lambang-lambang dalam bentuk kata-kata dengan maksud untuk mengubah tingkah laku orang lain. Menurut Supratiknya mengungkapkan bahwa komunikasi sebagai setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Sedangkan menurut Kartono, komunikasi adalah arus informasi dan emosi yang terdapat dalam masyarakat, baik yang berlangsung secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, dalam penjelasan ini, dalam pengertian komunikasi kita bisa menarik kesimpulan bahwa komunikasi itu ternyata sangat penting, bukan hanya dalam pendidikan tetapi juga secara umum dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini kita akan mengkhususkan bagaimana pentingnya komunikasi yang baik dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, komunikasi itu merupakan sarana bagi guru dalam menyelenggarakan proses belajar dan pembelajaran, di mana guru akan membangun pemahaman siswa tentang materi yang akan diajarkannya. Melalui komunikasi, guru sebagai sumber menyampaikan informasi, dalam hal ini materi pembelajaran, kepada penerima yaitu siswa dengan menggunakan simbol-simbol baik itu lisan, tulisan, dan bahasa nonverbal. Sebaliknya, siswa akan menyampaikan berbagai pesan sebagai respon kepada guru sehingga terjadi komunikasi dua arah guna meningkatkan keberhasilan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri siswa. Nah, guru merupakan orang yang dianggap mampu mentransfer materi ajar, gagasan, wawasan lainnya kepada siswa haruslah dipandang sebagai suatu proses belajar mengajar. Tetapi guru juga tidak boleh anti kritik, justru dengan kritik dan saran itu akan menambah wawasan lain dan umpan balik dalam belajar akan semakin hidup dan menyenangkan. Jangan sampai guru memiliki sifat otoriter atas semua kebijakan di sekolah saat mengajar. Jangan jadikan siswa sebagai objek, justru sebaliknya siswa harus dijadikan subjek dalam sebuah pembelajaran. Nah, dari penjelasan sebelumnya, disinilah mengapa pentingnya seorang guru atau seorang pelaku pendidikan harus memiliki komunikasi yang baik, yang lancar, dan mampu menggerakkan siswa untuk melakukan interaksi, membuat suasana belajar menyenangkan, nyaman, dan tak tertekan. Guru bukan hanya sebagai orang yang mengajar, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai orang tua, rekan, maupun sahabat bagi murid-muridnya. Karena ada siswa yang tidak mampu terbuka kepada orang tuanya, tetapi kepada guru bisa terbuka terkait dengan persoalan atau masalah yang sedang dihadapinya. Sehingga rasa kasih sayang dari seorang guru kepada siswa akan menjadi motivasi tersendiri. Kemudian, guru yang berperan sebagai teman harus mampu membuat siswa bergaul dengan leluasa, dalam artian ada batasnya. Jelas ini akan menambah percaya diri siswa dalam belajar, karena pada hakikatnya tujuan komunikasi itu adalah
bagaimana bisa atau bagaimana mampu merubah suatu sikap, attitude, pendapat, opinion, perilaku, atau perubahan secara sosial. Komunikasi penting bagi dunia pendidikan karena tugas guru atau pendidik bukan hanya untuk meningkatkan nilai akademik saja, tetapi juga sikap dan sifat perilakunya juga harus ditingkatkan. Sikap dapat dipelajari dan diubah karena sikap bukan sesuatu yang permanen. Sifat adalah sesuatu yang menjadi bawaan manusia ketika dia dilahirkan ke dunia, tetapi biasanya sifat itu masih mengalami ketidakstabilan ketika usia belum beranjak dewasa. Komunikasi yang efektif perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Contoh, memberi sebuah penghargaan kecil kepada peserta didik, membuat proses belajar mengajar menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi pendidik ataupun peserta didik. Kedua yaitu empati, adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada dalam posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Jadi sebelum kita membangun komunikasi atau mengirim pesan, kita perlu mengerti dan memahami peserta didik, sehingga nantinya pesan pendidik akan tersampaikan tanpa ada hambatan atau penolakan dari peserta didik. Ketiga, dapat didengarkan, dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Keempat yaitu clarity, perlu mengembangkan sikap terbuka, tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri dari peserta didik ataupun pendidik. Tanpa keterbukaan akan menimbulkan sikap saling curiga dan pada akhirnya akan menurunkan semangat belajar dan antusiasme dalam kegiatan belajar mengajar. Kelima, humble, dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain. Tujuan pendidikan itu akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Jika prosesnya tidak komunikatif, maka tidak akan mungkin tujuan pendidikan itu akan tercapai. Bagaimana caranya agar proses penyampaian satu pelajaran oleh pengajar kepada pelajar menjadi komunikatif? Proses pembelajaran akan efektif jika komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa terjadi secara intensif. Guru dapat merancang model-model pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Guru mempunyai peran ganda dan sangat strategis dalam kaitannya dengan kebutuhan siswa. Peran dimaksudkan adalah guru sebagai guru sebagai orang tua, dan guru sebagai teman sejawat belajar. Yang pertama yaitu guru sebagai guru. Pekerjaan utama guru adalah mengajar dan mendidik siswa yang berusaha agar semua siswanya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan dengan baik. Yang kedua yaitu guru sebagai orang tua, tempat mencurahkan segala perasaan siswa, tempat mengadu siswa ketika mengalami gangguan, siswa merasa aman dan nyaman ketika dekat dengan guru, bahkan merasa rindu jika tidak bertemu dengan guru. Interaksi guru dan siswa bagaikan hubungan orang tua dan anak, hangat, akrab, harmonis, dan tulus. Peran guru sebagai orang tua dilakukan di lingkungan sekolah lebih bersifat di lingkungan sekolahnya. Interaksi lebih berdasarkan kasih sayang dan saling pengertian. Oleh karenanya keterbukaan siswa dalam permasalahan pribadi maupun masalah yang berhubungan dengan pembelajaran dapat terungkap. Guru sebagai teman sejawat, sebagai pasangan untuk pengalaman dan beradu argumentasi dalam diskusi secara informal. Guru tidak merasa direndahkan jika siswa tidak sependapat atau memang pendapat siswa yang benar, atau menerima saran siswa murid yang masuk akal. Hubungan guru dan siswa mengutamakan nilai-nilai demokratis dalam proses pembelajaran. Secara terkhusus dalam lingkup pendidikan anak usia dini, tentunya komunikasi yang baik juga sangat diperlukan, karena yang kita ajar yaitu anak-anak. Anak-anak berada di dalam masa perkembangannya, di mana anak-anak akan mengingat apa yang diucapkan oleh gurunya. Oleh karena itu pentingnya jika kita berkomunikasi kepada anak-anak juga memperhatikan bahasa yang keluar. Kita harus memberikan kepada anak-anak bahasa yang sopan dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Jangan sampai kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar sehingga mampu diingat oleh anak, kemudian anak akan menerapkan bahasa atau mengucapkan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Pentingnya juga dalam pendidikan anak usia dini, kita bisa
merangkul anak atau berinteraksi secara lebih intens. Apalagi ketika anak dalam proses belajar mengajar, anak usia dini itu cenderung ingin bertanya kepada sesuatu hal yang baru atau kegiatan yang baru ia temui. Untuk itu perlunya kita menjalin komunikasi yang baik kepada anak dengan cara menjelaskan secara baik-baik tentang materi pembelajaran. Kemudian nantinya anak-anak akan memberikan umpan balik terhadap apa yang ia ingin tanyakan. Begitu pula mengenai persoalan ataupun ketika anak usia dini memiliki masalah, ketika anak usia dini bertengkar dengan temannya, maka kita komunikasikan dengan baik kepada anak-anak. Kita tanya mengapa dan bagaimana sehingga ia bisa bertengkar dengan teman-temannya misalnya, atau kita bisa memerintahkan kepada anak atau mengarahkan kepada anak untuk terbuka kepada kita terhadap masalahnya, sehingga terjalinlah komunikasi yang baik, sehingga dalam lingkup pendidikan, dalam lingkup sekolah, anak-anak akan merasa nyaman dan akan selalu menceritakan apa yang dirasakannya. Itulah tadi video saya mengenai mengapa komunikasi yang baik penting dalam dunia pendidikan, dan semoga pertanyaan tersebut sudah terjawab di video saya kali ini sehingga teman-teman sekalian mengerti. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu komunikasi yang baik penting dalam pendidikan agar terjadinya interaksi yang lebih intens antara guru dan siswa, di mana ketika guru memberikan pesan atau menyampaikan informasi, maka ada timbal balik dari siswa sehingga diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.